Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mona Lisa TV akan menelusuri wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tema kita kali ini yaitu makanan pokok Indonesia, yaitu berupa beras atau nasi. Tahukah pemirsa, dari proses penanaman hingga pemanenan padi, hingga menghasilkan gabah-gabah yang unggul, didaur hingga menjadi beras dan dimasak yang menjadi makanan kebutuhan kita. Ya, kali ini Mona Lisa TV akan mengajak pemirsa menelusuri daerah-daerah yang berpotensi mengenai lokasi-lokasi yang berhubungan dengan pangan. Tepat di belakang kita yaitu kilang padi, yaitu berada di Desa Lubuk Rotan, Dusun 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Ya pemirsa, dewasa ini kalangan perkotaan tidak mengetahui persis bagaimana nasi yang dimakan mereka sehari-hari. Artinya mereka tidak mengetahui seperti apa proses mulai dari penanaman, pemanenan gabah yang unggul untuk dijadikan suatu beras. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana proses dari padi atau gabah padi hingga menjadi beras, menjadi satu kemasan yang dipasarkan di seluruh Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kita akan mengikuti terus seperti apa prosesnya. Ikuti Mona Lisa TV.
Ya pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi, bahwasannya kita sudah mengetahui bagaimana proses gabah hingga menjadi beras. Ya pemirsa, kali ini kita akan berbincang secara langsung dengan pemilik kilang padi tersebut, yaitu Bapak Suwardi. Ya pemirsa, langsung saja. Ya, selamat sore Pak Suwardi. Ya, siang. Ya. Izin Pak, Ya. kita tadi mengetahui bahwasannya ini merupakan kilang padi Bapak. Iya. Oh, gitu ya Pak ya. Bisa tidak Bapak ceritakan seperti apa awal mulanya Bapak membangun kilang padi ini hingga menghasilkan pundi-pundi ekonomi, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah Bapak? Ya, memang dari awalnya saya ini tukang pengumpul padi. Nah, setelah itu ya saya punya insting ataupun pikiran untuk mengubah padi tadi menjadi beras. Jadi saya mencoba membangunnya pelan-pelan. Dulunya seperti apa kehidupan Bapak sebelum saat seperti ini? Sebelumnya ya gimana ya? Dulu saya awalnya pedagang kecil. Pedagang apa itu Pak? Pedagang makanan ringan. Keliling. Iya. Baru saya berkecimpung ke dunia padi, membeli padi. Ide seperti ini Bapak dapatkan dari mana? Dari pengalaman kerja. Pengalaman kerja artinya sebelumnya Bapak bekerja di suatu kilang padi. Seperti itu. Iya. Sehingga tercetus ide Untuk membuka kilang. berawal dari mana Pak? Kan ini kan kalau kita lihat butuh modal yang begitu besar. Nah, artinya proses dahulu seperti apa jatuh bangunnya kira-kira? Proses pertama awalnya saya modalnya ya tadi karena kita banyak teman, mencari bantuan dari teman juga. Bantuan dari teman. Iya. Iya Pak, mungkin pemirsa ingin mengetahui sebenarnya proses pembuatan beras yang sudah menjadi kemasan. Nah, proses pembuatannya kan mungkin dari gabah tadi, mungkin banyak pemirsa yang tidak mengetahui seperti apa prosesnya. Bisa Bapak jelaskan mulai dari seperti apa? Pertama proses awalnya kita beli padi gabah basah tadi dari petani, kita kumpulkan lalu kita jemur. Baru kita jemur, setelah dia kering kadar-kadar 14, baru kita kumpulkan, baru kita giling. Kita giling dengan penggilingan mesin lah. Kalau sekarang ini kan Prosesnya dari apa nama lubang buaya naik ke elevator ke lubang buaya awalnya. Itu masih berbentuk gabah. Baru dibawa ke atas melalui elevator turun ke poliser, ke pecah kulit, pecah kulit, baru naikkan ke pengayaan. Baru dari pengayaan tadi pisah antara padi yang udah pecah kulit sama yang masih ada kulitnya, pecah langsung lari ke poliser. Dari poliser itulah baru dia keluar beras. Kira-kira ini kan langsung dikonsumsi atau langsung dimasak oleh masyarakat. Higienis nggak Pak? Atau ada uji-uji? Higienis. Kalau ini higienis, karena dia nggak ada campur apa-apa Pak. Gitu ya. Gabah padi itu sendiri, Bapak ambil dari lokal atau dari mana? Dari mana saja? Kalau masih ada di lokal ya lokal, tapi kalau nggak ada dari lokal ya dari luar. Luar itu daerah mana aja Pak? Aceh. Aceh, jauh juga ya Pak ya? Pak, dalam sehari kira-kira berapa sih jumlah atau tonasi yang bisa dihasilkan dari kilang padi Bapak ini? Kalau penggilingannya 7 ton, 8 ton gitulah. Kalau dia normal. Kalau dia normal ya, perharinya ya. Nah, Pak, ini ada yang menarik Pak. Kita lihat tadi dia sudah menjadi kemasan. Artinya bisa langsung dijual. Iya. Termasuk Bapak produsen di sini. Kalau boleh tahu itu apa nama merek atau brand dari beras yang Bapak? Mereknya itu Tawon. Tapi kalau apanya itu Rezeki Baru. Ada nggak filosofinya terkait nama atau brand yang Bapak tampilkan itu? Atau artinya atau ada bisikan dari siapa atau arahan dari siapa buat ini aja namanya gitu kira-kira? Tidak ada. Harus itu namanya? Tidak ada. Spontan aja gitu Pak? Spontan aja. Pak, ini maaf, kita bicara hitung-hitungan. Ya, mungkin pemirsa
ingin mengetahui juga yang namanya berusaha, jika ada kemauan pasti ada jalan. Artinya bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di sini pemirsa ingin mengetahui kunci keberhasilan Bapak mulai dari nol sampai bisa melahirkan pundi-pundi ekonomi, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Kuncinya apa sih Pak, kalau boleh tahu? Jadi pemirsa bisa. Ya, kunci awal hidup jujur. Ya, jujur. Kemudian jujur, dan kita harus ya rajin bertanya dan kita pelajari suatu pekerjaan. Gitu ya. Artinya ditekuni gitu ya Pak. Tekuni. Apapun itu. Iya. Bukan berarti Bapak dulunya jatuh bangun juga, artinya pernah sempat drop dengan tidak adanya gabah atau dengan pasar yang tidak menjanjikan, tidak terjual. Pernah Ya Pak ya? Pernah. Berulang kali seperti itu Pak ya? Iya. Kira-kira hal-hal kegagalan yang pernah Bapak alami seperti apa? Bisa diberikan kepada pemirsa? Ya, kegagalannya di waktu pemasaran beras tadi Pak. Pemasaran. Pemasaran beras. Artinya seperti apa? Bisa Bapak? Seperti sekarang ini lagi zaman Covid kan Pak kan, banyak kali bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi macam kami pun kilang-kilang kecil ini kadang-kadang berasnya kurang jalan di pasaran. Seperti itu. Artinya produk beras Bapak ini bisa dikatakan produk unggulan gitu Pak? Bisa juga, karena dia asli. Jenis berasnya bisa kita tahu Pak, apa ini beras? Serang. Jenis si serang. Gitu ya. Ya pemirsa, kita akan bertanya lebih jauh lagi kepada Bapak Suhendri mengenai seputar dunia bisnis yang digegutinya saat ini. Ya Pak, seperti apa sistem pemasaran yang Bapak lakukan? Apalagi di masa Covid saat ini, mungkin omset menurun kan gitu, nilai harga jual pun menurun, permintaan pun mungkin menurun. Dan antisipasinya seperti apa yang Bapak laksanakan? Antisipasinya itulah Pak, dengan rajin berkeliling menawarkan barang kita tadi Pak. Sistem penjualannya Pak? Iya, sistem penjualannya melalui Salas Pak. Salas ya? Atau nggak ada bekerja sama dengan pihak produsen lain yang memang berskala besar seperti itu? Belum ada. Kalau untuk sementara ini belum ada Pak. Pak, hal yang tersulit dalam hal usaha Bapak ini apa sebenarnya? Yang tersulit kalau untuk usaha saya ini karena masih kecil pun modal Pak. Modal ya? Modal. Artinya untuk mengembangkan usaha. Modal yang lebih besar lagi? Iya. Modal tersebut apakah Bapak berkeinginan untuk menambah kilang lagi atau menambah mesin yang lebih besar lagi, atau seperti apa modal ini yang bakalan Bapak inginkan? Modal itu kalau mesin masih bisa cukup, dan modal untuk membeli gabahnya yang agak kewalahan Pak. Agak kewalahan. Gitu ya Pak ya. Sementara kebutuhan gabah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai ini potensinya begitu besar. Besar. Oke. Ya, pemirsa Monalisa TV, kita akan bertanya lebih lanjut, artinya closing statement dari Bapak Suhendri terkait swasembada pangan, terutama padi di Kabupaten Serdang Bedagai ini. Ya Pak. Ya. Harapan Bapak seperti apa terhadap swasembada pangan di Kabupaten Serdang Bedagai ini, terkhusus bagi Bapak dan orang-orang seperti Bapak yang memiliki usaha-usaha kecil di bidang kilang padi seperti ini? Ya, harapan saya dari pemerintahan lah Pak ya, agar memperhatikan usaha-usaha kecil seperti kami ini Pak, seperti memberi modal ataupun jadi bapak angkat bagi kami ini. Artinya berharap ada stimulus dari pihak pemerintah atau pihak-pihak ketiga, contohnya penyelenggara yang peduli akan UMKM seperti itu ya Pak? Iya. Disitulah harapan kami Pak. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Suhendri yang memiliki salah satu kilang padi di Kabupaten Serdang Bedagai ini. Beliau andilnya begitu besar dalam swasembada pangan, terutama pengadaan beras yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat kita saat ini. Walaupun di tengah-tengah pandemik, tetapi bersusah payah beliau dalam hal mengembangkan usahanya demi kelangsungan hidup dan demi kebutuhan masyarakat
yang saat ini menjadi kebutuhan paling utama, terutama bangsa Indonesia. Untuk itu, terhadap pemerintah, artinya permohonan-permohonan dari usaha kecil ini sangat penting diperhatikan. Karena petani dan pengusaha kecil seperti kilang padi yang bisa menghasilkan beras, ini perannya sangat besar di era saat ini. Oke pemirsa, demikian kunjungan kita di Sedang Berdagang ini. Saksikan terus Mona Lisa TV memberikan edukasi dan karya-karya inspiratif kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.